Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Kota Samarinda juga menyediakan akses pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Perlu diketahui, PPID Utama Kota Samarinda memiliki waktu pelayanan informasi publik secara tatap muka dan dapat dikunjungi langsung ke Dinas Kominfo Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa, nomor 84 Balai Kota, dengan waktu pelayanan informasi mulai hari Senin hingga Kamis, pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Tengah, dan pada hari Jumat, pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Pelayanan informasi publik pada PPID Kota Samarinda sudah dipersiapkan untuk dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Adapun pelayanan secara online dapat ditujukan melalui website ppid.samarindakota.go.id dan email ppid.samarinda@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda sebagai PPD utama telah menyediakan proses pelayanan informasi yang ramah disabilitas dengan akses yang tersedia. Selain dapat datang langsung ke kantor Diskominfo, permohonan informasi berbasis teknologi juga dapat diakses melalui website PPID. Dengan ini, kami ingin memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Salam keterbukaan informasi publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PPID Utama Kota Samarinda yang telah memberikan layanan informasi yang sangat memuaskan dan bisa dikatakan bisa ramah dan akses bagi disabilitas. Semoga kedepannya bisa lebih memberikan pelayanan yang lebih prima kepada teman-teman disabilitas Kota Samarinda. Terima kasih. Salam perubahan.
datang di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz adalah rumah sakit milik pemerintah Kota Samarinda yang resmi beroperasi pada 24 Januari 2007, yang diawali dengan pelayanan rawat jalan, instalasi gawat darurat, dan poliklinik dengan kualifikasi kelas C. Berlokasi di area yang strategis, tepatnya di Jalan HAM Rifadin nomor 1, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sebagai bentuk komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz terhadap kesehatan, kami dilengkapi dengan taman-taman yang hijau dan asri, serta tertata dengan rapi, yang tentunya dapat mendukung proses penyembuhan pasien. Area rumah sakit berdiri di atas lahan seluas 12,4 hektar. Rumah sakit IA Muiz memiliki kapasitas 46 tempat tidur yang terdiri dari kelas 1 dengan 16 tempat tidur dan kelas 2 dengan 30 tempat tidur. Sebagai rumah sakit satu-satunya yang dimiliki pemerintah Kota Samarinda, kami memiliki visi menjadi rumah sakit unggulan pilihan masyarakat. Rumah sakit IA Muiz memiliki pelayanan kesehatan yang lengkap dengan mengutamakan pengobatan, pemulihan, promosi kesehatan, tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Saat ini RSUD IA Muiz telah menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang wajib diikuti semua orang yang berada di area rumah sakit. Pertama, setiap pasien, staf, dan pegawai rumah sakit diwajibkan untuk memakai masker. Kedua, saat pengambilan karcis parkir, pengunjung tidak diperbolehkan menyentuh tombol, melainkan dengan melambaikan tangan pada tombol yang tersedia. Ketiga, pasien yang akan memasuki area gedung rumah sakit juga harus mencuci tangan dengan benar terlebih dahulu. Keempat, melakukan screening kesehatan. Setelah screening pasien selesai dilakukan, petugas selalu menggunakan hand sanitizer setiap akan melakukan pemeriksaan kepada pasien berikutnya. Kami selalu menginformasikan kepada pengguna layanan untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kelima, pasien menyampaikan tujuan datang ke rumah sakit. Keenam, jujur dalam menyampaikan keluhan maupun riwayat penyakit Anda kepada petugas kesehatan. Dan terakhir, duduk dan antri sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap tindakan yang dilakukan petugas selalu menggunakan APD level 1, 2, atau 3 sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Dalam pelayanan medik, fasilitas yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz adalah pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat yang dilengkapi fasilitas ambulans siaga selama 24 jam, pelayanan rawat jalan atau medical check-up, serta pelayanan rawat inap. Kemudian, kami juga menyediakan pelayanan medik berupa pelayanan bedah, pelayanan bersalin dan perinatologi, pelayanan intensif care unit, hingga pelayanan hemodialisa. Unit hemodialisa adalah unit instalasi yang melakukan proses pencucian darah bagi penderita disfungsi atau gangguan pada ginjal. Proses pencucian darah ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam dan perawat yang sudah terlatih. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kami juga dilengkapi dengan beberapa jenis pelayanan medik dengan polispesialis yang lengkap. Di antaranya, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah, poliklinik kandungan dan kebidanan, poliklinik anak, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik syaraf, poliklinik bedah ortopedi, poliklinik jantung, poliklinik mata, poliklinik paru, poliklinik rehabilitasi medis, poliklinik patologi anatomi, poliklinik gigi, poliklinik VCT, poliklinik THT, serta poliklinik khusus. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga memiliki fasilitas penunjang pelayanan seperti farmasi, pelayanan gizi, pelayanan fisioterapi,
kesehatan lingkungan, juga pelayanan pemulasaran jenazah. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini juga memiliki laboratorium yang didukung dengan peralatan yang canggih serta telah terintegrasi dengan sistem informasi laboratorium. Terdapat 2 jenis layanan laboratorium penunjang, yaitu lab patologi klinik dan patologi anatomi. Jenis tindakan yang tersedia di patologi anatomi antara lain FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsy, AJH atau aspirasi jarum halus, histopatologi, citologi, serta pap smear. Sementara itu, berikut jenis tindakan yang tersedia di patologi klinik RSUD IA Muiz. Di antaranya, pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses, pemeriksaan serologi atau imunologi, pemeriksaan bakteriologi atau mikrobiologi, pemeriksaan cairan tubuh, dan BDRS atau bank darah rumah sakit. Pelayanan radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga telah memiliki peralatan modern dan canggih. Di antaranya adalah X-ray mobile, konvensional radiologi, fotorongen non-kontras, pemeriksaan panoramik, CT scan, serta mesin MRI. Magnetic Resonance Imaging atau lebih dikenal dengan mesin MRI adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ di dalam tubuh. Mesin MRI sendiri dapat digunakan sebagai alat pemeriksaan antara lain terhadap otak, saraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. Kemampuan mesin MRI yang dapat menunjukkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. Demi hasil tes yang akurat dalam mengoperasikan mesin MRI, kami pun telah dilengkapi dengan operator dan dokter spesialis yang berpengalaman di bidangnya. Oleh karena itu, selain melayani pasien di RSUD IA Muiz, saat ini kami juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan pemeriksaan dengan mesin MRI bagi rumah sakit lain di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Sebagai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, saat ini kami ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 untuk wilayah Kota Samarinda dan beberapa kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas dan pelayanan yang kami berikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19, saat ini kami juga menyediakan uji screening mandiri yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat utama dalam bepergian keluar daerah di masa pandemi. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini telah menyediakan berbagai metode screening COVID-19, di antaranya rapid test, swab antigen, hingga swab PCR dengan alat tes cepat molekuler atau TCM. Yang terbaru, kami juga telah mendatangkan mobile PCR untuk terus menambah kemampuan tes rumah sakit. Selain bertujuan mendukung kegiatan tracing, testing, dan treatment, mobile PCR ini ke depan juga bisa dimanfaatkan untuk uji sampel penyakit menular lainnya. Sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi untuk tenaga kesehatan menjadi prioritas utama dalam distribusi tahap 1. Sejak Januari 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz telah memulai proses vaksinasi COVID-19 untuk para tenaga kesehatan kami. Tidak hanya untuk kalangan tenaga kesehatan, vaksinasi juga diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang menunjang kerja-kerja di rumah sakit, termasuk petugas keamanan dan kebersihan. Saya Sarifah Rahimah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda.
Di tengah pandemi COVID-19 ini, kesadaran akan kesehatan begitu penting. Selama situasi pandemi, kami dari RSUD Ince Abdul Muiz memiliki standar prosedur operasional yang memastikan keamanan bagi semua orang, sehingga masyarakat akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan pada saat berobat di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz. Mari bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan dengan selalu melaksanakan 3M dan 1C. 1, memakai masker. 2, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Serta jangan lupa untuk mencegah kerumunan. Rumah Sakit Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Kami peduli kesehatan Anda. Sejak berdiri pada 2007, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz memberikan pelayanan kesehatan akan semakin bermakna jika semakin banyak manfaat yang akan kami berikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, kami peduli kesehatan Anda. Salam perubahan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya pada hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama silaturahim dalam rangka kegiatan Bincang Sehat bersama MUIS dengan tema Satukan Langkah Cegah HIV, Semua Setara, Akhiri AIDS. Oke, baik Bapak Ibu semua, selamat datang. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang luar biasa, Dr. Hadijah, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Baik, Dr. Hadijah ini beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ibu Sari Murni. Selamat pagi, Ibu Sari Murni. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sari Murni. Beliau ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang luar biasa hebat. Dan bisa meluangkan waktunya pada pagi hari ini kami dan selaku tim PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu Sari Murni yang sudah meluangkan waktunya. Baik, Bapak Ibu semua, sesuai dengan tema pada hari ini ya Bapak Ibu, satukan langkah cegah HIV, semua setara akhiri AIDS. Judulnya luar biasa ya, dengan jumlah penyintas HIV/AIDS di Indonesia sendiri ini pada tahun 2022 per Juni, Kementerian Kesehatan Indonesia memberikan informasi bahwasanya penyintas HIV/AIDS ini sudah mencapai 519.158 kasus atau penderita. Luar biasa ya, saya membacakan ini saya merinding loh Bapak Ibu ya, begitu banyak penyintas HIV/AIDS di Indonesia. Sedangkan untuk di Kalimantan Timur sendiri, menurut Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim per 2022, pasien HIV/AIDS di Samarinda mencapai 339 kasus. Ini bukan merupakan angka yang sedikit ya Bapak Ibu, ini angka yang banyak dan ini yang ketahuan, yang bisa terdata. Sedangkan kita belum tahu apakah di luar sana mungkin masih banyak yang belum terdata. Baik, untuk hari ini luar biasa temanya ya. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat awam khususnya untuk menghilangkan stigma-stigma negatif bagi para penderita HIV/AIDS, bahwasanya banyak loh penderita HIV/AIDS yang bisa berkarya bahkan bisa survive dalam menghadapi penyakit ini. Bagaimana sih kiat-kiatnya nanti akan disampaikan langsung oleh dua narasumber kita yang luar biasa. Untuk waktu dan tempat, yang pertama saya akan membacakan CV dari Dr. Hadijah terlebih dahulu ya Ibu, mohon izin. Ya. Baik. Oke. Dr. Hadijah adalah dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Riwayat pendidikan beliau dari tahun 2000 hingga 2006 melakukan pendidikan S1 pendidikan dokter di Universitas Hasanuddin ya Ibu. 2010 hingga 2015 beliau menjalani pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Universitas Hasanuddin. Kemudian untuk pekerjaan 2006 hingga 2007 dokter PTT PKM Polewali Sulawesi Barat, Puskesmas Martajaya Sulawesi Barat. 2009 beliau sebagai PNS di Puskesmas Pasangkayu Sulbar. 2015 hingga 2016 WKDS di RS Kepulauan Maluku Utara, luar biasa. 2016 hingga 2018 di Rumah Sakit Pasangkayu Sulbar, dan 2018 hingga sekarang beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Luar biasa Dr. Hadijah. Terima kasih. Dari pulau ke pulau Ibu. Iya betul. Luar biasa. Baik Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jadi tema yang jadi judul presentasi pagi ini sesuai dengan tema yang diusung pada penegakan Hari AIDS Sedunia tahun 2022, yakni satukan langkah cegah HIV, semua setara akhir AIDS. Ini untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan agar bekerja bersama dalam pencegahan dan pengendalian HIV menuju tercapainya ending AIDS tahun 2030. Slide. Apakah HIV itu? HIV adalah singkatan dari H, human, I, imunodefisiensi, dan P, virus. Jadi virus yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh pada manusia. Slide. Apakah AIDS? AIDS singkatan dari acquired atau didapat, imun kekebalan tubuh, defisiensi artinya menurun atau berkurang, dan sindrom, yakni kumpulan gejala penyakit yang menyebabkan menurun atau berkurangnya kekebalan tubuh. Slide. Jadi AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat. Pasien HIV positif belum tentu AIDS. Perlu waktu 3-10 tahun untuk HIV positif menjadi AIDS. Slide. Nah, ini sering mungkin ada yang bertanya, virus HIV itu adanya di mana? Jadi virus HIV itu terdapat dalam sel darah putih yang berada di cairan darah, air mani atau semen, cairan vagina, air susu ibu, dan air liur. Slide. Bagaimana kita dapat terinfeksi HIV? Kita dapat terinfeksi HIV apabila melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya pertukaran cairan tubuh yang mengandung virus HIV dari orang yang sudah terinfeksi HIV ke orang lain. Jadi prinsipnya itu dikenal dengan prinsip ESSE. Jadi exit, yakni cairan yang keluar dari tubuh manusia, di mana virus HIV itu dia harus dalam kondisi hidup, survive, terus sufficient, jumlah atau konsentrasi virusnya cukup, kemudian enter, jadi HIV masuk ke tubuh manusia. Bagaimana cara penularan HIV? Yang pertama itu lewat cairan darah. Yang pertama transfusi atau donor darah. Yang kedua pemakaian jarum suntik yang tidak steril atau dipakai bersama-sama. Kemudian pemakaian alat tusuk yang menembus kulit atau yang tidak steril dan dipakai bersama-sama. Nah, ini gambarnya ya. Yang pertama melalui transfusi atau pemakaian alat suntik bersama. Next. Nah, selain melalui darah, juga bisa melalui cairan tubuh, melalui hubungan seksual tanpa kondom. Bisa vaginal seks, bisa oral seks, atau anal seks. Slide. Jadi perlu diingat bahwa AIDS itu tidak menular melalui ciuman, pelukan, penggunaan toilet bersama, sentuhan seperti berjabat tangan, penggunaan alat makan, melalui gigitan nyamuk, atau tinggal serumah. Jadi tidak usah khawatir ya, karena penularannya itu melalui cairan tubuh, seperti yang dijelaskan tadi. Slide.
resiko terhadap penularan HIV akan menjadi lebih tinggi bila ada perilaku yang pertama suka berganti-ganti pasangan, yang kedua tidak menggunakan kondom bagi yang terinfeksi HIV, kemudian yang ketiga penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan menggunakannya bersama-sama atau sharing. Slide. Nah, di mana HIV/AIDS dapat menyerang? Jadi HIV/AIDS ini dia bisa menyerang yang pertama sistem pernapasan kita, bisa timbul gejala batuk, jadi sistem pernapasan. Kemudian yang kedua rongga mulut, di rongga mulut dia bisa menyebabkan infeksi jamur atau Candida albicans pada mulut dan tenggorokan. Biasanya gejalanya itu lidah berwarna putih. Kemudian di kelenjar getah bening biasa ada limfadenitis, pembesaran kelenjar getah bening, bisa di ketiak, bisa di leher, bisa di inguinal atau di selangkangan. Kemudian pada permukaan kulit munculnya penyakit kulit yang berulang atau bercak-bercak gatal di seluruh tubuh. Kemudian bisa menyerang secara sistemik, secara keseluruhan menimbulkan gejala demam. Kemudian sistem saluran cerna menimbulkan diare kronis, yakni diare yang berlangsung lama lebih dari 1 bulan, baik itu berulang ataupun terus-menerus. Kemudian terjadi penurunan berat badan lebih dari 1 atau 10 kilo dalam 3 bulan. Slide. Jadi HIV dan AIDS ini tipenya disebabkan oleh virus. Jadi cara penularannya tadi melalui hubungan seks, baik itu vaginal, oral, dan anal. Kemudian darah atau produk darah yang terinfeksi, penggunaan jarum suntik yang bergantian, penularan dari ibu ke bayi saat mengandung, melahirkan maupun menyusui. Jadi prinsipnya tadi itu ESE, ya. Gejalanya, jadi pada saat kita terinfeksi pertama kali tidak ada gejala. Gejala awal itu seperti flu, demam, kehilangan nafsu makan, berat badan menurun, lemah dan pembengkakan saluran getah bening. Biasanya dia menghilang setelah beberapa minggu atau sampai 1 bulan. Kemudian virus akan dorman atau menetap selama beberapa tahun di dalam tubuh. Nah, virus ini akan melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga menimbulkan beberapa gejala seperti yang disebutkan tadi. Slide. Jadi dia ini seperti fenomena gunung es ya, yang terdeteksi cuman 10.156. Jadi yang kelihatan 10.000, tetapi yang tidak terdeteksi justru jauh lebih banyak lagi. Diperkirakan 90.000 sampai 130.000. Ini masih diperkirakan. Ini ibaratnya fenomena gunung es. Slide. Ini peta penyebaran HIV di dunia, di benua Amerika, Eropa, Asia, Pasifik, Australia, ya. Slide. Data kasus HIV terakhir, jadi banyak yang mengatakan homoseksual, tetapi jangan ini, karena ternyata yang heteroseksual justru menempati posisi yang tertinggi. Kasusnya 4.203 kasus. Kemudian penggunaan narkoba 4.088 kasus, homoseksual, transmisi prenatal dari ibu ke bayi, kemudian transfusi darah, kemudian untuk yang penyebabnya tidak diketahui juga ada sekitar 1.348 kasus. Slide. Ini adalah perkembangan dari HIV menjadi AIDS. Pada saat kita tertular pertama kali akan mengalami periode jendela atau Windows period selama 3-6 bulan. Jadi ini dia 3-6 bulan ya, Windows periodnya.
kemudian berkembang menjadi HIV positif 5-10 tahun, ini juga tanpa gejala. Kemudian dalam 10 tahun akan timbullah beberapa sindrom atau gejala, demam, penurunan berat badan, ada infeksi oportunistik, baik itu infeksi saluran nafas, infeksi saluran cerna, ataupun gejala lainnya selama 1-2 tahun. Nah, kalau sudah masuk tahap itu dia sudah masuk ke tahap AIDS, artinya sudah timbul gejalanya. Slide. Nah, ini adalah Windows period atau periode jendela. Pada periode ini tes HIV itu masih negatif. Akan tetapi virusnya sudah ada di dalam tubuh. Tetapi belum terbentuk antibodi yang cukup sehingga hasilnya masih negatif. Nah, pada tahap ini pasien mampu menularkan HIV ke orang lain. Jadi meskipun hasil tesnya negatif, tetapi dia sudah mampu menularkan ke orang lain, terutama melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik, atau melalui transfusi darah. Slide. Ini adalah periode tanpa gejala, ya. Ini HIV ya, dia periode tanpa gejala berlangsung 1-5 tahun, bahkan bisa sampai 10 tahun. Pasien tesnya hasilnya positif, tetapi dia tanpa gejala, tidak merasakan apa-apa. Kemudian penularannya jadi mudah menularkan melalui hubungan seks, jarum suntik, transfusi darah, atau transmisi dari ibu ke anak pada saat kehamilan, persalinan, dan menyusui. Slide. Bagaimana gejala AIDS? Jadi setelah terinfeksi HIV, biasanya itu kan nggak ada gejala dalam 5-10 tahun. Kemudian setelah itu AIDS mulai berkembang dan menunjukkan gejalanya. Adapun gejalanya itu sebagai berikut: kehilangan berat badan secara drastis, diare yang berkelanjutan, pembengkakan pada leher atau ketiak, batuk terus-menerus. Nah, bila Anda terinfeksi HIV, segera lakukan tes darah. Ya, slide. Ini adalah 5 tanda minor dari AIDS. Batuk kering tidak sembuh-sembuh, kulit gatal di seluruh tubuh, ada herpes. Herpes itu adalah cacar ya, mirip cacar air yang tidak kunjung sembuh. Kemudian ada kandidiasis, bercak keputihan di lidah atau tenggorokan, yakni ruam pada mulut, lidah, dan tenggorokan. Kemudian pembengkakan kelenjar. Pembengkakan kelenjar ini bisa di leher, ketiak, selangkangan, dengan atau tanpa infeksi aktif. Slide. Jadi istilah AIDS dipergunakan untuk tahap infeksi HIV. Jadi kalau dia sudah mulai menimbulkan gejala, itu sudah masuk istilah AIDS. Tahap pertama, penyakit HIV tidak menunjukkan gejala apapun dan tidak dikategorikan sebagai AIDS. Tahap kedua, sudah ada manifestasi di kulit dan infeksi saluran pernapasan bagian atas yang tidak sembuh-sembuh. Mulai ada batuk yang tidak sembuh-sembuh. Slide. Tahap 3 itu udah menyerang saluran cerna, meliputi diare kronis yang tidak jelas penyebabnya, yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Infeksi bakteri yang parah atau TBC paru. Kemudian tahap keempat ini meliputi toksoplasmosis pada otak, kandidiasis pada saluran tenggorokan atau esofagus atau saluran pernafasan trakea atau saluran paru, kemudian sarkoma kaposi. Ya, slide. Nah, pemeriksaan yang dilakukan. Jadi ada 2 jenis pemeriksaannya. Yang pertama itu VCT, Voluntary Counseling and Test, atau kita kenal dengan KTS, artinya counseling tes secara sukarela. Jadi tes HIV yang dilakukan secara sukarela atas permintaan klien, tetapi sebelumnya telah melalui konseling terlebih dahulu. Jadi sudah mendapatkan konseling dari petugas
kesehatan. Bila pasiennya setuju, kita lakukan VCT. Kemudian PITC, Provide Initiation Testing and Counseling, yakni tes HIV yang dilakukan atas inisiasi petugas kesehatan atau indikasi medis. Jadi konseling dan tes inisiasi. Jadi biasanya tanpa sepengetahuan pasiennya. Slide. Ini adalah alur dari konseling dan tes HIV. Yang pertama, pasien rawat jalan atau rawat inap yang datang. Kemudian ada sesi KIE kelompok. Kemudian dilakukan pemeriksaan KTIP. Ada informasi, bila pasien setuju, kita ambil darah. Bila kliennya tidak setuju, tawarkan kembali pada kunjungan berikutnya. Bila masih belum setuju, kita rujuk ke KTS, khusus tim VCT untuk konseling. Bila klien setuju, baru kita lakukan pemeriksaan darah. Bila konseling untuk hasil tes negatif, kita beri pesan-pesan gimana pencegahan, terus dilakukan tes ulang bila masih ada perilaku yang beresiko. Kemudian untuk yang konseling hasil tes positif, kita beri dukungan, informasi pentingnya perawatan, kemudian screening TB, karena biasanya HIV itu dia koinfeksi dengan TB. Kemudian rujuk untuk pemeriksaan CD4, terus persiapan untuk pengobatan ARV-nya. Kemudian dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan pada pasangannya juga. Slide. Pengobatan HIV. Sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV/AIDS. Obat yang sekarang ada yaitu antiretroviral yang digunakan sebagai terapi untuk menghambat berkembang biaknya virus dalam tubuh. Tetapi terapi ARV ini memberi kesempatan pada orang dengan HIV/AIDS untuk hidup lebih produktif. Slide. Untuk orang dengan HIV/AIDS, konsekuensi yang mungkin terjadi, hampir semua penderita akan menjadi AIDS dan meninggal karena infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik itu seperti infeksi paru ataupun infeksi pada organ lain. Pada bayi dengan ibu HIV, kemungkinan tertular 20-30% tanpa adanya pencegahan. Pencegahannya adalah, yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual dengan penderita HIV. Yang kedua, penggunaan kondom menurunkan resiko penularan. Kemudian pemeriksaan pada darah donor. Jika membutuhkan transfusi darah, mintalah kepastian bahwa darah yang akan diterima adalah bebas HIV. Gunakan alat suntik sekali pakai, hindari mabuk-mabukan dan narkotik yang bisa membuat Anda lupa diri. Slide. Pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama, abstinence. Lakukan yakni perilaku seks yang sehat. Kemudian be faithful, setia. Kemudian kondom, menggunakan kondom dengan baik dan benar. Kemudian no drugs, tidak ada penggunaan obat-obat suntik. Dan yang terakhir adalah edukasi, jadi mengetahui informasi mengenai HIV/AIDS itu sendiri, seperti apa penyebabnya, pencegahannya, dan penyebarannya. Slide. Oke. Program HIV/AIDS, yang pertama KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang kedua, tindakan pencegahan. Yang ketiga, testing dan konseling. Kemudian pengobatan, pelayanan, dan perawatan. Slide. Jadi tujuan KIE
untuk melaksanakan pendidikan dan memberikan informasi yang tepat dan benar tentang HIV/AIDS kepada masyarakat luas agar dapat mengembangkan sikap dan perilaku positif untuk melindungi dirinya dan orang lain dari penularan HIV. Kemudian mengembangkan jiwa dan semangat saling membantu dan non-diskriminasi terhadap para pengidap HIV atau penderita AIDS serta lingkungannya yang terdekat. Kelompok sasaran KIE, yang pertama masyarakat umum tentang bagaimana cara penularan, kemungkinan dampak, serta pencegahan dan pemberian informasi yang tepat dan benar. Kemudian petugas kesehatan, baik itu swasta, pemerintah, dan masyarakat, memberi informasi dasar tentang penularan dan penyebaran HIV, serta cara pencegahannya, pemeriksaan untuk deteksi dini, motivasi pasien untuk pemeriksaan HIV sukarela, dan melakukan konseling yang tepat, melaksanakan kewaspadaan dalam perawatan penderita untuk melindungi penderita yang lain. Slide. Kemudian kelompok sasaran KIE berikutnya perorangan atau lembaga, kemudian wanita dan remaja sebagai anggota masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari rawan terhadap penularan HIV atau AIDS. Slide. Kelompok sasaran KIE berikutnya yakni orang yang beresiko tinggi, yakni orang-orang yang pekerjaan atau gaya hidupnya menyebabkan mereka menghadapi kemungkinan resiko lebih tinggi untuk tertular dan menularkan HIV. Kemudian penderita HIV dan AIDS itu sendiri diberi pengetahuan tentang hidup dengan penyakitnya dan cara-cara untuk mencegah penularan kepada orang lain. Right. Berikut ini adalah mitos seputar HIV/AIDS. Jadi yang pertama, HIV/AIDS itu merupakan penyakit kutukan Tuhan. Jadi tidak benar, karena semua orang bisa tertular, baik itu remaja, dewasa, anak-anak maupun bayi. Kemudian HIV/AIDS merupakan penyakit orang barat atau turis. Itu juga tidak benar, karena penyebaran HIV itu tidak berdasarkan pada ras. Yang ketiga, HIV/AIDS hanya menular lewat hubungan seks. Itu juga tidak benar. Penularan bisa melalui semua aktivitas yang berhubungan dengan pertukaran cairan tubuh. HIV/AIDS adalah penyakit kaum homoseksual. Itu juga tidak benar, karena semua golongan dapat tertular, baik itu homoseksual ataupun heteroseksual. HIV/AIDS banyak diderita oleh pekerja seks. Itu juga tidak benar, karena setiap orang memiliki resiko untuk tertular. Kemudian HIV/AIDS dapat menular melalui kontak sosial sehari-hari. Tidak benar, karena dia tidak dapat menular tanpa adanya pertukaran cairan tubuh seperti darah, cairan mani, dan penularan dari ibu ke anak. Slide. Nah, ini adalah polyvicity. Polyvicity adalah poli yang secara khusus memberikan pelayanan konseling dan testing untuk mengetahui status HIV. Jadi di Rumah Sakit Muiz sendiri, polyvicity ini berdiri sejak tahun 2015. Cakupan layanannya meliputi konseling, pemeriksaan, pengobatan, dan dukungan psikososial. Slide. Sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hadijah. Luar Ya, biasa Dok. pemaparan materinya. Sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Bagaimana ternyata banyak mitos-mitos di luar sana yang masih banyak dipercaya oleh masyarakat awam, Dok. Seperti itu. Baik, untuk Bapak Ibu, monggo dipersilakan jika nanti ada pertanyaan disimpan terlebih dahulu. Berikut ini saya akan melanjutkan kepada video-video pada panitia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andi Anwar, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Muiz.
sehari-hari kami di Polipenyakit Dalam melayani pasien-pasien yang terindikasi untuk pelayanan di penyakit dalam, polipenyakit dalam, seperti misalnya diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Juga kadang-kadang kami melakukan tindakan seperti USG sederhana untuk Ya, baik. Bapak Ibu, kita kembali ke sesi pertanyaan Bapak Ibu ya. Dokter Hadijah, mohon izin dokter. Ini ada pertanyaan dari karyawan MUIS atas nama Mbak Dianita ya. Halo Mbak Dianita, terima kasih pertanyaannya. Apakah ibu hamil dengan HIV/AIDS itu akan menularkan ke bayinya? Seperti itu dokter. Iya. Oh iya, untuk pertanyaan pertama, apakah ibu hamil dengan HIV/AIDS akan menularkan ke bayinya? Jadi seorang ibu hamil yang dinyatakan positif HIV/AIDS, dia dapat menularkan virus tersebut pada bayinya melalui selama proses kehamilan, persalinan atau menyusui, karena ini transmisinya secara melalui darah, apalagi bayi itu selama dalam kandungan tentunya butuh nutrisi, dan nutrisi ini didapatkan dari ibunya. Untuk itu bila memang sudah dinyatakan positif, sebaiknya segera memeriksakan diri untuk segera mendapatkan pengobatan yakni antiretroviral, karena walaupun antiretroviral ini tidak menyembuhkan, tetapi dia dapat menghambat perkembangbiakan virus tersebut. Dan resikonya itu sekitar 2-10% untuk menularkan ke bayi. Demikian, Dok. Ya, baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Iya. Ini ada lagi pertanyaan dokter untuk Mbak Dianita, nanti seumpama ada sanggahan monggo bisa diketik lagi ya Mbak ya. Dari Ibu Desi, izin bertanya dokter, bagaimana cara mencegah penularan HIV melalui transfusi darah dokter? Sementara kita mengetahui ada window period untuk virus HIV selama 3 hingga 6 bulan ini tadi, Dok. Jadi orang dengan HIV dalam tubuhnya yang masih dalam window period tersebut bisa melakukan donor darah dan bisa menularkan HIV ke calon penerima darahnya ya, dokter. Aduh, kritis sekali pertanyaannya, dokter. Iya, memang. Ya, jadi kendalanya memang di situ ya, karena di Windows period itu pemeriksaan HIV negatif dan gejala belum ada, akan tetapi dia bisa menularkan melalui transfusi darah atau penggunaan jarum suntik. Jadi dilema juga buat yang akan melakukan menerima transfusi darah, pasti kalau dia tahu hal seperti ini pasti kepikiran lah gimana cara ininya menyikapinya. Jadi buat yang akan menerima transfusi darah harus memastikan bahwa donor darah ini berasal dari donor yang memang benar-benar bebas HIV/AIDS, dalam tanda kutip berada dalam periode Windows period. Windows period ini mungkin orang-orang yang beresiko untuk terkena terinfeksi HIV/AIDS itu adalah orang-orang yang beresiko itu pekerja seks, suka gonta-ganti pasangan, penggunaan jarum suntik atau penggunaan jarum suntik yang
bersama-sama seperti itu. Jadi kita tidak ada pemeriksaan khusus untuk mendeteksi apakah darah yang diterima ini sudah terinfeksi HIV atau tidak. Jadi itu ya, memastikan bahwa benar-benar darah ini berasal dari donor yang kita anggap benar-benar bersih, mungkin dari keluarga dekat atau orang yang benar-benar kita kenal, seperti itu, Bu. Betul, Dok. Mohon izin dokter, saya ingin menambahkan dokter, sebetulnya ini tergantung dari yang ingin mendonorkan darah ya dokter ya, karena sebelum kita donor pun ada beberapa screening seperti pernah menggunakan jarum suntik atau pernah berhubungan seksual selama beberapa bulan terakhir, mungkin tergantung dari masing-masing individu saja sih Mbak Desi ya, apakah dia jujur atau tidak. Karena apabila dia jujur dan mengatakan iya, pasti saya yakin petugas pendonor darah pun juga akan mensiasatinya dengan untuk menolak ya mungkin dokter ya, seperti itu. Iya, baik. Betul. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ini kita lanjut ke materi, bukan materi ya sepertinya ya, kita akan mencoba sharing pengalaman kepada Ibu Sari Murni ya, selaku, mohon izin Ibu, selaku penyintas koda. Beliau ini ibu rumah tangga yang betul-betul survive dan luar biasa, memiliki pengalaman yang luar biasa yang ingin disampaikan kepada kita semua. Ya, ini mungkin yang ditunggu-tunggu dengan Bapak Ibu ya, kepada Ibu Sari Murni. Halo Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu bagaimana hari ini? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Baik, Ibu, ini saya ada sedikit pertanyaan dari rekan-rekan panitia, bahwasanya ini mewakili dari teman-teman di luar sana yang mungkin penasaran bagaimana sih kok Ibu secara sekuat ini, Ibu kok bisa survive menjalani kehidupan sehari-hari, menerima legowo seperti itu. Baik, Ibu mohon izin ya Bu ya. Ibu Sari Murni, saya ingin bertanya Ibu, bagaimana cerita awal Ibu terdiagnosa penyakit HIV/AIDS? Dari awal, saya awalnya tidak tahu. Posisi saya kan hamil besar, mau operasi, itu pun disuruh periksa. Ternyata saya terkena HIV. Nah, jadi daripada saya panik, saya shock, nanti kan saya demi anak. Oke, baik. Oke. Ya mohon izin panitia, gimana? Lanjut aja ya. Oke, baik. Oke, baik. Ibu, berarti ketahuannya ini setelah pada saat hamil ya Bu? Iya, pada saat hamil besar, mau seminggu lagi mau menjalankan operasi, dicek HIV, ternyata saya positif. Oke, baik Ibu. Oke, pada saat Ibu mengetahui bahwa Ibu terdiagnosa HIV/AIDS, bagaimana Ibu Sari ini menyikapi hal tersebut, Ibu? Saya ya sempat shock sih, tapi mau diapain lagi? Itu kan sudah terjadi. Itu enggak tahu menularnya dari mana, dari siapa pun. Saya tidak tahu. Yang saya tahu saya sudah positif HIV. Oke, baik. Jadi sebenarnya benar ya seperti yang dikatakan Dokter Hadiza, bahwasanya seperti fenomena gunung es. Banyak orang yang tidak tahu bahwasanya saya ini menderita loh, kalau belum dilakukan pemeriksaan secara pasti ya. Iya. Baik. Oke. Berarti awalnya
seperti kebanyakan orang yang pasti shock ya Ibu. Oke, baik Ibu. Bagaimana Ibu respon keluarga dan orang-orang sekitar saat awal diagnosa atau saat mengetahui Ibu terdiagnosa penyakit ini? Kalau dari keluarga, alhamdulillah selalu support, jaga kesehatan, harus rutin minum obat. Oke, baik Ibu. Kalau boleh tahu Bu, gejala apa yang Ibu rasakan selama ini Bu? Selama 6 tahun ini berarti ya mengetahui ya. Alhamdulillah tidak pernah merasakan gejala apapun. Alhamdulillah. Tiba-tiba cuma taunya positif itu aja. Oke, baik Ibu. Baik. Luar biasa ya teman-teman semua ya. Kira-kira Ibu untuk sejauh ini Bu, obat-obatan apa yang rutin Ibu minum? ARV ya Bu ya? Oke, baik, baik. Obat HIV ya Bu ya. Oke. Ini yang bikin kami penasaran nih Bu. Bagaimana semangat, bagaimana Ibu bisa survive khususnya apakah ada kesan dan pesan untuk Ibu Sari bagaimana untuk masyarakat di luar sana, masyarakat awam di luar sana untuk tidak mengejudge atau tidak memberikan stigma negatif kepada penyintas koda, dan apa motivasi Ibu kepada rekan-rekan di luar sana yang mungkin penyakit HIV? Yang penting kita rutin berobat. Setiap tidak usah telat minum obat, selalu berobat, harus semangat. Banyak orang di luar sana yang sakit belum bisa berobat. Kenapa sih kita masih sehat nggak berobat? Pokoknya semangat, harus rutin minum obat, jangan sampai putus asa. Ya, baik, luar biasa Ibu Sari ya pengalamannya ya. Berarti Ibu mohon izin pada saat hamil besarnya Ibu, berarti anak yang terakhir ya Bu? Ya. Usianya umurnya 10 bulan, sekarang sudah terlalu aktif jalan, jadi itulah yang bikin saya semangat. Oke, baik. Berarti sudah 10 bulan ya usianya Bu ya? Ya. Mohon izin Ibu, apakah sudah memeriksakan bayinya atau anaknya ini bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah anak saya sudah periksa 2 kali negatif, dan suami saya pun sudah periksa 2 kali juga negatif. Biasa, alhamdulillah. Masya Allah luar biasa ya. Penyintas HIV/AIDS itu masih bisa survive loh, dan bahkan anak yang dilahirkan bisa tidak tertular ya Bu ya, 2 kali periksa dan hasilnya negatif ya Bu? Sudah periksa. Ya. Luar biasa. Sudah 2 kali periksa negatif. Alhamdulillah selama saya sama suami saya sudah hampir 4 tahun pun negatif. Oke, baik. Negatif ya Bapak Ibu semuanya. Masya Allah, luar biasa ya. Dan ini yang banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat awam di luar sana. Oke. Oke. Ya, baik. Dari saya itu saja untuk Bu Sari. Iya, terima kasih sudah sharing pengalamannya Ibu. Salah satu pengalaman yang luar biasa ya terhadap penyintas koda Ibu Sari Murni yang berkenan legowo untuk sharing sharing pengalaman yang sangat-sangat, kalau menurut saya ini pengalaman sesuatu yang berharga ya, karena tidak semua orang bisa kuat, tidak semua orang bisa survive ketika mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit seperti ini. Baik, mohon izin, ada pertanyaan dari YouTube Ibu. Ya, sepertinya ini ditujukan kepada Dr. Hadijah ya.
Baik. Pertanyaannya adalah, penyintas HIV/AIDS ini kan umumnya menggunakan obat-obatan seperti ARV, dok. Apabila obat-obatan ARV ini dikonsumsi secara terus-menerus, apakah bisa menimbulkan resistensi ya, dok? Seperti itu. Kritis sekali pertanyaannya. Ya. Pada Ibu Hadijah dipersilakan. Iya. Jadi untuk pemberian ARV dia itu kombinasi dari beberapa macam obat, dan penggunaan obat ini dia juga ada beberapa jenis yang bisa resisten. Jadi buat pasien-pasien yang mengkonsumsi obat ini tetapi keluhan masih ada atau tidak ada perbaikan, mungkin bisa dikonsultasikan kembali ke dokter. Di Rumah Sakit MUIS sendiri kita punya polyvisity. Jadi polyvisity itu buka tiga kali seminggu. Bapak Ibu sekalian bisa konsultasikan mengenai keluhan atau ingin berkonsultasi apa saja, itu bisa. Dokter kami standby di sana di poli 3 kali seminggu. Karena memang ada kasus yang dinamakan resistensi obat ARV. Untuk pemeriksaan lanjutan tentu dibutuhkan. Dan untuk itu Bapak Ibu silahkan memeriksakan ke dokter yang terdekat. Gitu aja. Baik, berarti tetap dikonsulkan ke dokter terdekat dari pelayan kesehatan terdekat ya, dokter ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Ya, mohon izin, suara saya terunmute. Ya, terima kasih Bu Hadijah. Untuk Ibu Sari Murni, ini ada pertanyaan dari Mbak Yuni ya, salah satu karyawan dari MUIS. Semangat Ibu Sari Murni, boleh izin bertanya, apakah Ibu masuk ke dalam komunitas sehingga bisa saling menguatkan satu sama lain? Atau hanya support dari keluarga saja, karena pengalaman Ibu ini sangat berharga untuk dijadikan contoh buat para ODA. Alhamdulillah saya cuma dapat support dari suami, dari keluarga, dari anak saya. Pokoknya suami saya yang selalu kasih support, harus semangat, harus rutin minum obat. Kadang kalau saya lupa minum obat, anak saya yang positif, suami saya yang negatif, yang selalu mengingatkan. Luar biasa, berarti betul-betul dari keluarga ya Ibu. Dan itu saja sudah sangat cukup bagi Ibu, apalagi jika suatu komunitas sama ODA yang bisa saling menguatkan, kemungkinan semangatnya bisa bertambah lagi, ya, bisa saling berbagi pengalaman dan sharing informasi. Ini hanya keluarga saja survive-nya luar biasa loh. Saya sangat salut dengan Ibu, Masya Allah, luar biasa. Baik, oke. Untuk Bapak Ibu yang lain, monggo dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin sharing pengalaman, dipersilahkan. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara dari saya dan narasumber Sari Murni bisa terdengar dengan jelas tadi pada saat sesi tanya jawab? Baik, terima kasih Mbak Yuni. Oke, karena ada salah satu dari peserta yang bilang suaranya agak kerusak-kerusuk seperti itu, kurang jelas. Ya, terima kasih. Oke, baik.
Oke, Bapak Ibu yang lain, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab berikutnya, kita break video terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mohon izin untuk teman-teman panitia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Raimatul Fadila sebagai dokter penanggung jawab Polivisiti RSUD IC Abdul Muiz Samarinda. Polivisiti RSUD IC Abdul Muiz Samarinda berdiri sejak tahun 2015. Polivisiti tidak hanya memfasilitasi pasien yang sudah terdeteksi HIV, tetapi juga memfasilitasi masyarakat umum yang memiliki faktor risiko yang tinggi untuk melakukan pemeriksaan HIV secara gratis di Rumah Sakit IC Abdul Muiz. Dalam memberikan pelayanan, Polivisiti bekerja sama dengan LSM Mahakam Plus, yaitu LSM yang bergerak memberikan dukungan psikologis bagi pasien yang sudah terdiagnosis HIV dalam menjalani pengobatan. Alur pelayanan VCT, pertama, pasien mendaftar di bagian pendaftaran. Kemudian, pasien mengunjungi Polivisiti di lantai 2 gedung Puskesmas. Di sana, pasien akan menemui tim VCT. Sebelum melakukan pemeriksaan HIV, pasien akan melalui tahap konseling prates, di mana pada saat itu pasien akan diberikan edukasi mengenai HIV. Setelah pasien memahami tentang penyakit HIV, pasien diminta untuk menandatangani lembar persetujuan pemeriksaan HIV. Setelah hasil laboratorium keluar, maka pasien akan menjalani tahap konseling pasca tes, di mana tim VCT akan menjelaskan hasil pemeriksaan dan memberikan dukungan psikologis kepada pasien, serta memberikan edukasi mengenai cara pengobatan. Setelah menjalani konseling pasca tes, pasien akan diarahkan ke bagian farmasi untuk mendapatkan obat ARV dan diberikan edukasi oleh tim farmasi VCT. Selama pengobatan HIV, pasien akan didampingi oleh KDS atau kelompok dukungan sebaya dari Mahakam Plus. Pengobatan HIV di Polivisiti tidak dipungut biaya sama sekali. Segera ketahui status HIV Anda dengan mengunjungi Polivisiti RSUD IC Abdul Samarinda pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pagi. Dengan mengetahui status HIV Anda sudah memiliki, maka pengobatan dapat dimulai lebih awal, sehingga komplikasi yang lebih berat dapat dicegah dan mengurangi angka kematian akibat HIV. Rumah Sakit Umum Daerah IC Abdul Muiz Samarinda, kami peduli kesehatan Anda.
Baik, selamat bergabung kembali Bapak Ibu. Kita lanjut ke sesi pertanyaan berikutnya ya. Mungkin ini dok pertanyaannya. Ini pertanyaan titipan dari teman-teman Diskominfo, dokter. Kalau di barbershop, bagaimana ya dok? Karena alatnya gantian, yang pasti ada keringet di situ ya dok ya yang nempel. Kira-kira bagaimana dok untuk HIV dok? Terima kasih. Iya. Jadi sebenarnya kalau ke barbershop itu kan dia pakai pisau alat cukur ya. Jadi sebenarnya dia bisa menularkan apabila dia terkena, misalkan ada luka akibat dari penggunaan pisau cukur itu, jadi darahnya bisa nempel. Tetapi itu juga tergantung dari jumlah virulensi virus yang ada. Kalau dia tinggi, dia beresiko buat menularkan. Tapi bila dia rendah, dia resikonya juga rendah atau tidak menularkan. Nah, salah satu hal untuk mencegah hal tersebut, biasanya di barbershop itu kan alat pisau cukur itu ada yang bisa lepas pasang besi pisaunya, sehingga memungkinkan untuk customer itu satu bilah pisau untuk satu customer. Nah, jadi sebaiknya cara yang paling aman ya seperti itu. Tetapi beberapa barbershop mungkin di daerah yang agak terpencil, barbernya sudah berumur, alatnya terbatas, tidak selengkap di perkotaan, mungkin tidak up to date terhadap ilmu kesehatan. Ya mungkin kalau tidak punya stok pisau ya bisa dengan disterilkan. Seperti itu. Jadi pastikan satu bilah pisau untuk satu customer. Itu aja. Oke, baik. Seharusnya seperti itu ya dok ya, tapi mungkin di luar sana kan wallahu alam kita tidak tahu ya dok ya. Bagaimana pelayanan dari barbershop itu tersendiri, apakah satu orang satu pisau seperti itu. Baik. Ya. Begitu mungkin dari teman-teman Diskominfo, apabila ada sanggahan monggo disilahkan bisa dicat kembali di kolom chat ya. Ini pertanyaan berikutnya dokter, mohon izin dari Mbak Nini dokter. Izin bertanya, konsumsi obat HIV yang jangka panjang ini, apakah ada resiko yang berpengaruh pada fungsi hati dan fungsi ginjal, dokter? Terima kasih, Mbak Nini. Iya, terima kasih. Jadi pada orang dengan penggunaan ARV, tentu fungsi ginjal dan hatinya akan dimonitor dan dites secara rutin. Untuk fungsi hati, karena beberapa obat ARV itu di metabolisme di hati, mungkin diperlukan pemeriksaan fungsi hati. Jadi biasanya sebelum pemberian kita akan memeriksakan laboratorium secara lengkap, termasuk fungsi hati dan fungsi ginjal. Beberapa obat ARV juga dapat mempengaruhi ginjal, seperti golongan tenofovir. Jadi apabila mulai ada tanda-tanda tidak baik, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter. Terus juga perlu diperhatikan adalah penggunaan obat-obat suplemen atau obat-obat kimia secara berlebihan, karena itu juga bisa mempengaruhi fungsi hati. Jadi takutnya fungsi hati terganggu bukan dari ARV-nya, tetapi dari penggunaan suplemen ataupun zat-zat kimia. Terus pola makan, seperti penggunaan alkohol mungkin bisa dihindari, seperti itu. Oke, baik. Berarti bukan obat ARV-nya ya dok yang berisiko, tetapi bagaimana pola hidup dari penderita tersebut? Apakah ada mengkonsumsi obat-obatan lain selain ARV ya dok? Iya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Nini. Ini ada pertanyaan titipan dokter dari YouTube dokter. Apakah orang usia aman untuk vaksinasi COVID-19 dokter? Jadi untuk vaksin COVID-19 tentunya kita lakukan screening. Biasanya kan sebelum vaksin tuh di screening ya, untuk tanda vital, tekanan darah, riwayat penyakit yang lain, saturasi oksigen, tekanan darah, saturasi oksigen, suhunya seperti apa, terus kondisi fisik secara keseluruhan seperti apa, ada sesak nafas tidak. Nah biasanya ada beberapa poin. Tetapi untuk pasien atau orang dengan HIV/AIDS yang kondisi stabil, itu insya Allah aman aja buat melakukan atau mendapatkan vaksin COVID-19. Seperti itu ya. Oke, baik dokter. Ya.
Baik. Berarti tetap screening yang paling utama ya dok ya, apakah pasien tersebut boleh atau tidak. Oke. Ini ada lagi dok pertanyaan dari YouTube dokter. Mohon izin sebentar. Nah ini dokter. Faktor apa yang menyebabkan ada anak pasien HIV yang positif, tapi, mohon maaf, orang tuanya positif tapi kok bisa seperti contoh kasusnya Ibu Murni ini anaknya negatif dok. Bagaimana ya dokter ya kiat-kiatnya untuk bisa ini loh bayi ini bisa negatif seperti itu. Jadi untuk pasien-pasien ibu hamil yang dinyatakan atau hasil pemeriksaannya positif HIV itu harus segera diberikan pemberian ARV. Nah, dengan pemberian obat ARV ini itu bisa menghambat dan mengurangi resiko penularan dari ibu ke bayi. Jadi pentingnya kita screening pada ibu-ibu hamil. Biasanya kan kalau mereka melakukan antenatal care itu dilakukan screening untuk HIV-nya. Nah, fungsinya ya di situ, jadi bisa dicegah sedini mungkin dengan pemberian ARV. Jadi dia bisa mengurangi. Karena buat ibu hamil yang tidak diobati, resiko penularan itu ada sekitar 20-50% resiko penularannya, ya gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Untuk Bapak Ibu masih ada waktu ya, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, sepertinya untuk Dokter Hadijah sudah cukup ini dok, tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Untuk Bu Sari yang terakhir Ibu, apakah ada pesan Ibu untuk orang-orang di luar sana Bu? Pesan aku yang positif HIV harus semangat, harus berobat, jangan menyerah. Tetap semangat, jangan menyerah ya Bu. Ya. Oke, baik, luar biasa ya Ibu Sari. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama untuk Dr. Hadijah. Yang kedua untuk Ibu Sari juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah berkenan untuk hadir, sharing pengalaman, sharing informasi yang sangat penting bahwasanya tidak semua penderita HIV/AIDS itu melahirkan anak yang menderita HIV/AIDS juga. Bahwasanya ada banyak di luar sana orang-orang penderita HIV/AIDS itu memiliki anak yang negatif. Bahkan saya baru saja membaca informasi ya di media sosial bahwasanya ada pasangan suami istri yang menderita HIV/AIDS memiliki 3 orang anak Bapak Ibu semua, dan 3-tiganya ini alhamdulillah negatif. Itu waduh luar biasa ya, luar biasa bahwasanya itu mematahkan apa ya stigma masyarakat di luar sana bahwasanya orang penderita HIV/AIDS itu betul-betul tidak bisa memiliki masa depan seperti itu ya. Bahwasanya orang HIV/AIDS juga bisa menikah, memiliki hak yang sama, bahkan bisa memiliki anak-anak yang sehat seperti anak-anak orang-orang pada umumnya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Yang saat ini sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Amin. Ya Rabbal Baik. Teman-teman panitia, mungkin bagaimana setelah ini kita tutup atau ada pemenang giveaway ya sepertinya ya. Teman-teman panitia, monggo disiapkan dulu untuk pemenang giveaway pada seminar Bincang Sehat pada hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa. Dapat giveaway. Alhamdulillah yang dapat giveaway. Ini rata-rata dari karyawan MUIS sepertinya ini. Terima kasih, selamat kepada Mbak Dianita
Mbak Yuni, Mas Bain, ini perwakilan dari Diskominfo, Mbak Nini, dan Rohim. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Baik, untuk Bapak Ibu, apabila ingin mencari tahu informasi seputar pelayanan rumah sakit di INCE Abdul Muiz Samarinda, bisa follow Instagram kami, RSUDIA MUIS, atau follow akun TikTok dari PKRS Muiz Samarinda, bahwasanya banyak di situ video-video edukasi yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Baik, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, perilaku pola hidup bersih dan sehat. Bahwasanya walaupun dari pemerintah sudah menyatakan bebas COVID, tapi kita tetap harus waspada ya Bapak Ibu semuanya. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau perilaku yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.